Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya anak-anak ya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan pembelajaran buat anak didik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang kedua. Pembelajaran kedua ya, di tema yang ke-7, di subtema yang ke-4. Oke, perhatikan anak kelas 3, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Pergi ke pulau. Paman mengajak Beni pergi ke pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Beni bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan, ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek. Dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Anak kelas 3 menentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah. Oke, tetap semangat anak-anak ya. Belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Oke, untuk anak kelas 3 ini semangat belajarnya ya, supaya anak kelas 3 mempunyai cita-cita seperti apa cita-citanya di kemudian hari. Kalau boleh, harapan Bapak membuat transportasi air yang lebih bagus dari yang sekarang ini ya, anak kelas 3 ya. Oke, Bapak akan lanjutkan lagi. Tuliskanlah isi cerita dari setiap paragraf. Iya, tadi udah Bapak bacakan ya ceritanya. Sekarang di sini sudah membuat isi cerita dari setiap paragraf. Kita lihat paragraf pertama itu seperti apa isinya. Ini dia isi ceritanya. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Itu dia isi cerita pertama. Kita masuk cerita yang paragraf kedua. Perahu berisi penumpang yang beragam. Itu dia isinya. Masuk ketiga, paragraf ketiga apa isinya? Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Iya, itu dia ya, harus saling menghargai ya, harus saling menyapa, tegur sapa ya. Oke, paragraf keempat. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Ya, itu dia paragraf keempat ya. Paragraf kelima, seperti apakah transportasi air di masa depan? Nah, ini tanda tanya. Kelas 3 bisa jawab kira-kira? Nah, lebih harus kelas 3 harus mempunyai cita-cita yang lebih bagus. Makanya untuk anak kelas 3 dimanapun berada, semangat belajar ya, biar masa depannya lebih bagus, biar bisa membuat transportasi air lebih bagus dari sekarang. Oke, anak kelas 3. Ya, itulah dari isi cerita dari paragraf 1 sampai paragraf kelima ya. Oke, pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut ini dengan cara menarik garis. Iya, perhatikan. Di sini ada 5 di sebelah kiri ini ya. Transportasi dulu ini. Ini transportasi sekarang ya. Kita lihat transportasi yang pertama ini. Dipasangkan kemana kayak ini? Mana yang lebih pas dia? Nah, ternyata dia ke sepeda yang ini ya. Sama-sama sepeda ya. Ini gambar kedua. Mana ini cocok ini? Iya, ke mobil rupanya ya. Oke, gambar yang ketiga. Ini dia. Perhatikan anak ketiga. Mana yang lebih pas? Iya, kereta api ya. Oke, gambar yang keempat. Bagaimana ini? Di mana yang pas?
Iya, pesawat ya. Dan gambar terakhir udah tahu pasti ya, anak kelas 3. Iya, ke kapal laut ya. Oke, kira-kira bisa anak kelas 3 mencocokkan gambarnya? Iya, perhatikan lagi ya. Ceritakanlah perkembangan alat transportasi yang paling kamu suka. Ya, sekarang di sini alat transportasi ada di darat, ada di udara, ada di laut ya. Yang mana yang paling anak kelas 3 suka perkembangannya? Di sini sudah ada bawa buku contohnya ya. Perhatikan di sini ya. Ini kapal laut, ini di laut ya. Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Inilah nenek moyang kapal laut. Kapal laut generasi pertama ini masih sangat sederhana. Manusia purba biasa menggunakan kano atau rakit untuk menyeberangi sungai atau danau. Kano biasanya terbuat dari batang pohon. Di zaman modern ini, kapal laut sudah semakin canggih. Kapal laut dilengkapi mesin bertenaga tinggi sehingga dapat melaju dengan cepat. Desainnya pun dibuat begitu mewah dan megah, dilengkapi fasilitas-fasilitas yang memanjakan penumpang. Ya, kenapa Bapak buat? Apa alasannya Bapak buat kapal laut ini? Karena dulu waktu kecil mungkin kita sering menggunakan ya batang pohon pisang ya. Nah, itu dia, makanya itu alasan Bapak membuat kapal laut yang paling Bapak sukai. Selain dari kapal laut bisa juga anak kelas 3 ya, bisa sepeda, bisa kereta api, bisa pesawat ya, macam-macam ya yang bisa dibuat anak kelas 3 ya. Ini hanya contoh yang Bapak buat ini. Amati kembali teks pergi ke pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Iya, apa itu keberagaman penumpang ya? Seperti apa keberagaman penumpang itu? Oke, sini sudah Bapak buat keberagaman penumpang perahu. Yang pertama ini dia keberagamannya. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Itu dia keberagamannya. Yang kedua, penumpang perahu ada penumpang laki-laki dan perempuan. Itu dia ya. Yang ketiga, penumpang perahu ada anak-anak, remaja, dan orang tua ya. Yang keempat, penumpang perahu ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Jadi yang terakhir, keragaman alat transportasi air saat ini seperti kapal feri, speedboat, dan kapal pesiar. Itu dia keberagamannya. Oke, anak kelas 3. Apakah lanjutkan lagi ya? Menurut anak kelas 3, apa yang dapat Beni dilakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain di pantai? Bertanya jawablah kepada temanmu. Tuliskan hasil tanya jawabmu. Oke. Nah, ini anak kelas 3 diinstruksikan saling bertanya jawab satu mejanya mungkin ya, atau kawan yang lain mana yang lebih pas menurutnya ya. Oke, bertanya jawab ya. Oke, di sini sudah ada Bapak buat ya. Perhatikan anak kelas 3. Menjaga keselamatan orang lain di pantai. Apa aja itu? Ini dia. Tindakan menjaga keselamatan. Memperhatikan teman yang bermain di pantai. Apa kira-kira alasannya? Saat berenang perlu pengawasan agar saat ada kecelakaan ada yang melihat ya. Jangan sakit asiknya ya, kawan-kawannya nggak diperhatikan ya. Kita harus saling memperhatikan anak kelas 3 ya. Oke, yang kedua, tindakan menjaga keselamatan. Menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Oke, jangan sendiri-sendiri anak kelas 3 ya. Harus ada kawannya ya. Alasannya apa? Saat berenang membutuhkan teman untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Itu dia. Kita lanjut yang ketiga. Tindakan menjaga keselamatan. Mengingatkan teman jika ada ombak besar. Iya. Jangan malah meninggalkannya ya. Atau jangan pula nggak disampaikannya pada saat ada ombak besar ya. Oke, alasannya. Ombak yang besar dapat menyeret orang yang sedang berenang ke tengah lautan. Itu dia. Yang keempat, tindakan menjaga keselamatan. Mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Ya, itu bahaya itu ya. Alasannya apa? Semakin jauh dari pantai, ombak semakin besar dan dapat berbahaya. Oke, yang kelima,
tindakan menjaga keselamatan yaitu menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam laut. Alasannya apa? Benda-benda tajam dapat melukai bagian tubuh saat berenang ya. Makanya anak kelas 3 jangan membuang sampah sembarangan ya, apapun itu, apalagi kaca-kaca ya. Oke, anak kelas 3 jangan langsung dibuang ke laut ya, itu membahayakan bagi orang yang berenang. Oke, anak kelas 3, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya, buat semua yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.